Belanja ke pasar membeli pandan, janganlah lupa beli pepaya. Wahai para hadirin sekalian, saya mau salam, dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri yang wajahnya berseri-seri dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, saya Haina Rahmiliani. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Saring Sebelum Sharing. Di zaman sekarang ini, informasi dapat menyebar dengan cepat. Hanya dengan satu kali klik lewat sosial media, kita sudah dapat menyebarkan informasi ke seluruh Indonesia. Atau hanya dengan cara manual, lewat perorangan, informasi dari mulut ke mulut. Dengan cara seperti itu pun informasi sudah dapat menyebar dengan cepat. Lalu, bukannya bagus jika kita dapat menyebarkan informasi dengan cepat? Tentu saja. Tapi, bagaimana jika ternyata informasi yang kita sebarkan belum jelas kebenarannya? Mungkin saja jika seperti itu akan merugikan orang lain, menyebabkan fitnah, dan menyebabkan prasangka. Itulah mengapa pentingnya kita untuk melakukan saring sebelum sharing, yaitu menyaring segala informasi sebelum menyebarkannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabah fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa kita diperintahkan untuk meneliti informasi sebelum menyebarluaskannya, agar kita tidak ceroboh sehingga merugikan seseorang ataupun suatu kaum. Memangnya apa yang akan terjadi jika kita terlanjur menyebarkan informasi yang tidak benar? Yang pertama, menyebabkan fitnah sehingga mencemarkan nama baik seseorang dan memungkinkan terjadinya adu domba. Ketika kita menyebarkan suatu informasi dan membawa nama seseorang, namun ternyata informasi tersebut tidak benar, itu artinya kita telah mencemarkan nama baik seseorang.
dan memungkinkan untuk terjadinya adu domba antar perorangan ataupun kaum. Yang kedua, mengelabui orang lain. Ketika kita menyebarkan suatu informasi yang tidak benar dan kita membuat orang lain percaya kepada kita, itu artinya kita telah mengelabui dan mempengaruhi orang lain dengan hal yang tidak benar. Yang ketiga, menyebarkan kebencian di mana-mana. Dengan menyebarnya informasi yang tidak benar akan membuat pihak-pihak yang tidak bersalah saling membenci ataupun dibenci karena berita tersebut. Yang namanya membenci itu sudah pasti tidak boleh, apalagi jika ternyata kita menghasut orang lain untuk membenci seseorang yang mungkin tidak bersalah. Itulah mengapa pentingnya kita untuk menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Alangkah baiknya jika kita mendapatkan suatu informasi, kita mencari tahu informasi tersebut dengan cara bertanya kepada seseorang yang mungkin lebih mengerti ataupun mengetahui masalah tersebut. Lalu, bagaimana jika kita tidak mendapatkan kepastian tentang masalah tersebut? Hadis ini mungkin dapat dijadikan pegangan atau landasan. Wa man kana yu'minu billah. Siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyaqul khairon, hendaklah ia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jika kita mendapatkan suatu informasi dan belum jelas kebenarannya dan kita pun tidak memiliki hal baik untuk dikatakan, maka lebih baik kita diam daripada salah memberikan informasi sehingga membuat orang lain merasa dirugikan ataupun tersakiti. Hadirin, ada satu mahfuzat yang harus kita ingat. Al-kalama yanfudhu ma la tanfudhuhul ibaru. Yang artinya, perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Memangnya apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum? Hati. Ya, hati memang tidak dapat ditembus oleh jarum. Tapi kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita sebarkan, itu mungkin akan menusuk dan menembus hati seseorang yang tidak bersalah. Itulah mengapa kita harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Bayangkan, mungkin saja karena suatu informasi yang kita sebarkan akan ada orang yang tidak bersalah yang merasa tersakiti dan merasa hancur. Luka nang di tangan, kawa di babat, luka nang di hati, hancur sekali. Luka nang di tangan, kawa di babat. Itu artinya luka yang ada di tangan mudah untuk diobati. Tapi luka nang di hati, hancur sekali. Itu artinya luka yang ada di hati kita akan membuat hati kita hancur dalam satu kali ataupun susah untuk diobati. Kesimpulannya, jika kita menyebarkan suatu informasi yang tidak benar, maka itu akan memicu pertengkaran, percekcokan, dan bahkan fitnah. Itulah mengapa pentingnya kita untuk mempraktekkan saring sebelum sharing, meneliti dan menyaring segala informasi sebelum menyebarluaskannya. Marilah kita menjadi orang yang lebih bijak dalam menyebarkan informasi. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah dari segala prasangka maupun fitnah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pergi ke kedai membeli lilin, janganlah lupa beli sedotan. Sampai jumpa semua hadirin di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.